Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Selvi Lintang Tamida dari Akuntansi B Universitas Yarsi. Di video ini saya akan membahas praktikum audit di modul 4 terkait pemeriksaan kas dan setara kas pada PT Sugus. Untuk itu kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, mahasiswa mempelajari dengan teliti dan cermat penjelasan di modul buku 1 serta bagian lain di buku 1 dan 2 terkait kasus yang relevan. 2. Diminta A. Mempelajari kuesioner penilaian internal. B. Menyiapkan prosedur audit yang akan dilakukan untuk audit. C. Memberikan penjelasan setiap prosedur audit secara baik dengan menggunakan data yang ada di buku 1 dan buku 2 praktikum audit. D. Memberikan penjelasan setiap prosedur audit dengan menggunakan indeks atau schedule yang tersedia di buku 2. E. Memberikan usulan jurnal koreksi atas temuan di masing-masing. F. Menjelaskan dampak dari usulan koreksi audit terhadap kertas kerja neraca dan laporan laba rugi. Kita langsung saja ke kuesioner pengendalian internal. Dapat kita lihat di buku 1 halaman 116 sampai 118 untuk ICQ penerimaan kas atau bank. Rata-rata dijawab iya, berarti sudah dilakukan. Jadi kesimpulannya, penilaian untuk ICQ penerimaan kas atau bank dari PT Sugus itu baik. Lalu ICQ ini dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Lintang, dibuat tanggal 14 Desember 2018, diperiksa tanggal 18 Desember 2018, periodenya 31 Desember 2018. Untuk ICQ yang kedua, yaitu pengeluaran kas atau bank, dapat kita lihat di buku 1 halaman 119 sampai 122. Rata-rata jawabannya iya, sudah dilakukan. Maka dapat kita simpulkan penilaian untuk ICQ pengeluaran kas atau bank pada PT Sugus baik, dibuat oleh Lita tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh Lintang tanggal 18 Desember 2018 untuk periodenya 31 Desember 2018. Selanjutnya kita masuk ke prosedur audit. Nah, prosedur audit ini dapat kita lihat di buku 2 halaman 78. Untuk yang pertama ini uji ketaatan. 1. Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat-pejabat yang berwenang. Ini terdapat pada indeks TOC2 dan TOC4. Kita bisa langsung membukanya. TOC2. Nah, indeks TOC2 ini dapat kita lihat di halaman 68 sampai 76 di buku 1 modul 2. Kita sesuaikan aja sama ada tanggalnya, nomor bukti masuk, keterangan, jumlah. Kita masukin sesuai yang ada di buku. Lalu untuk yang kelengkapan dokumen itu sudah lengkap, jadi kita centang semua karena di sini ada bukti kas masuknya sama faktur-faktur. Untuk kebenaran perhitungan matematisnya sudah lengkap karena di sini ada total dari bukti bank masuknya di setiap buktinya. Lalu untuk otorisasi sudah ditandatangani oleh Sabrina dan Patricia. Jadi kita centang semua. Kebenaran nomor akunnya juga sudah benar. Kebenaran postingnya juga kita anggap saja sudah diposting di buku besar. Lanjut TOC2. TOC2 ini ada TOC4. Maksudnya ada di buku 1 halaman 104 sampai 113 modul 3. Untuk tanggal dan nomor bukti pengeluaran, keterangan, jumlah kita sesuaikan aja seperti yang di buku. Kita masukin.
Lalu untuk kelengkapan dokumen pendukung juga sudah lengkap karena di sini ada bukti pengeluaran bank dan fakturnya. Lalu untuk kebenaran perhitungan matematis juga ada, kita centang. Untuk otorisasinya juga sudah ditandatangani oleh Sabrina dan Patricia. Kebenaran nomor akunnya juga sudah benar. Untuk kebenaran postingnya juga kita anggap saja sudah diposting di buku besar. Lalu kita bisa lanjut ke prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Terdapat di indeks TOC 2 dan TOC 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita paraf Wijaya. Lanjut, uji kewajaran pada kas. 1. Siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Terdapat pada indeks C. Nah, untuk yang pertama, kas besar atau C1. Saldo per klien ini yang 3 juta dan didapat dari neraca saldo. Kita langsung saja ke C1. Untuk berita acara pemeriksaan uang kas, nama perusahaannya itu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kasnya Saudari Sabrina. Keterangan ini dapat kita lihat di buku 1 halaman 123. Lalu sisa uang kas menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu 3 juta. Ini dapat kita lihat di neraca saldo. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 itu tidak ada. Jumlah debit kreditnya tidak ada. Ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2018 itu 3 juta. Kita turunkan saja. 4. Pemasukan yang belum dibukukan tidak ada. Pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku itu masih sama 3 juta. Yang B, uang dalam kas. 1. Uang tunai, uang kertas yang 100.000 0 lembar, 50.000 125 lembar, 20.000 170 lembar, 10.000 101 lembar, 5.000 65 lembar, 2.000 0 lembar. Data ini dapat kita lihat di buku 1 halaman 123. Lalu kita bisa kalikan seperti ini hasilnya. Jadi untuk uang kertas totalnya ada 10.985.000 rupiah. Lalu selanjutnya uang logam nominal 1.000 terdapat 14 keping dikali jadi 14.000. Untuk nominal 500 2 keping jadi 1.000. Lalu total untuk uang logam 15.000. Jadi jumlah uang tunainya itu kita jumlahkan 10.985.000 rupiah ditambah 15.000 hasilnya 11 juta. Lalu yang kedua, surat-surat berharga tidak ada. 3, lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan juga tidak ada. Jadi jumlah uang dalam kas tetap 11 juta. Untuk selisih uang kasnya itu ada 8 juta, yaitu diperoleh dari 11 juta jumlah uang kas dikurang jumlah uang kas menurut buku. Karena jumlah uang kasnya lebih banyak, jadi terdapat kelebihan. Rp8 juta. Lalu kita bisa, yang 8 juta tadi, kita bisa input di indeks C
di debit karena kelebihan 8 juta. Lalu untuk saldo per auditnya menjadi 11 juta karena per klien ditambah debit dikurang CR. Lanjut untuk kas kecil, WPRF-nya C2, saldo per kliennya 2 juta, bisa kita lihat di neraca saldo. Kita langsung saja ke C2. Berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kasnya Saudari Sabrina. Dapat kita lihat di buku 1 halaman 124. Sisa uang kas menurut buku kasnya itu per tanggal 31 Desember 2018 itu 2 juta. Kita lihat di neraca saldo. Mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 5 Januari 2019 itu tidak ada. Sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu 2 juta. Pemasukan yang belum dibukukan tidak ada. Pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut bukunya 2 juta. Untuk uang dalam kas, uang tunainya itu ada dua, uang kertas dan uang logam. Nah, datanya ini dapat kita lihat di halaman 124. Untuk 100.000 0 lembar, 50.000 12 lembar, 20.000 18 lembar, 10.000 23 lembar, 5.000 65 lembar, 2.000 0 lembar. Lalu kita kalikan sesuai dengan nominalnya. Untuk total dari uang kertas ada 1.515.000 rupiah. Untuk uang logam nominal 1.000 13 keping, 504 keping. Jadi total dari uang logam itu 15.000. Kita jumlah dengan uang kertas tadi, jadi totalnya 1.530.000. Yang kedua, surat-surat berharga itu tidak ada. Lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan 270.000. Ini dari petty cash voucher karena belum diisi, jadi kita jumlahkan di halaman 124 itu ada 270 itu didapat dari 30.000 ditambah 20.000 tambah 50.000 tambah 30.000 ditambah 20.000 ditambah 6.000, hasilnya 270. Jadi yang ini di total 1.530 ditambah 270.000, hasilnya 1.800.000. Untuk selisih uang kasnya itu kita bisa yang 2 juta dikurang 1.800.000, jadi selisihnya 200. Karena saldo uang menurut buku lebih besar daripada saldo uang secara tunainya, jadi terdapat kekurangan. Lalu kita input ke indeks C. Karena selisih kasnya itu kekurangan, maka kita input di kredit 200.000. Jadi untuk saldo per auditnya itu menjadi 1.800.000. Lalu kita tulis jurnal koreksinya, yaitu piutang lain-lain di debit 200.000, pada kas kecil di kredit 200.000 atas selisih kekurangan tersebut. Lanjut untuk Bank CAB di C3, saldo per kliennya itu 5.849.910 rupiah. Kita bisa lihat ini di neraca saldo. Lalu kita buka C3. Nah, untuk mengerjakan C3 ini jurnal koreksinya kita harus ke C31 terlebih dahulu. Untuk data-datanya bisa kita lihat di buku 1 halaman 128 dan 129. Karena saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuannya itu berbeda, jadi kita perlu koreksi. Nah, di sini ada yang menurut rekening koran Bank CAB itu terdapat penambahan di setoran dalam perjalanan 20 juta. Datanya dapat kita lihat di
halaman 128 dan 129. Lalu yang dikuranginya cek beredar 11 juta. Jadi saldo yang sebenarnya itu menurut rekening koran 13.391.410. Lalu yang menurut pembukuannya itu 5.849.910 rupiah. Ada penambahan di KU masuk PT Lestari 10.600.000, pendapatan jasa giro 196.500. Lalu dikurangnya juga ada kesalahan pencatatan di PT Berkah 990.000, beban administrasi banknya juga 25.000, cek kosongnya 2.200.000, sehingga saldo yang sebenarnya itu 13.391.410. Jadi saldo yang sebenarnya ini antara rekening koran dan menurut pembukuannya itu sudah balance. Nah, yang ada penambahan dan pengurangan ini kita buat jurnal koreksinya. Jadi yang KU masuk PT Lestari yang 10.600.000 untuk jurnal koreksinya seperti ini. Jadi Bank CAB 10.600.000 pada piutang usaha 10.600.000. Lalu Bank CAB pada pendapatan jasa giro 156.000, utang usaha 990.000 di debit pada Bank CAB 990.000, beban administrasi bank 25.000 di debit Bank CAB nya di kredit 25.000, utang usahanya 2.200.000 di debit Bank CAB nya di kredit 2.200.000. Lalu yang jurnal koreksi ini kita bisa pindahkan di sini. Untuk kliennya PT Sugus, schedule-nya Bank CAB dibuat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Lintang 12 Maret 2019, indeksnya itu C31, periode 31 Desember 2018. Kita yang di koreksi tadi kita masukkan ke indeks C senilai 7.541.500. Nah, ini tuh didapat dari saldo yang sebenarnya kan 13.391.410 rupiah dikurang saldo menurut pembukuan 5.849.910. Jadi hasilnya 7.541.500 kita taruh di debit. Jadi per auditnya itu 13.391.410. Lanjutnya untuk Bank Lopo C4, saldo per kliennya 36.640.414 rupiah. Kita bisa lihat di C4. Nah, di sini diperlukan jurnal koreksi karena saldonya tidak balance. Saldo menurut rekening koran kita bisa lihat di halaman 129 dan 130 buku 1. Lalu ada penambahan di rekening koran, setoran tunai 37.500.000, setoran dalam perjalanan 2 juta, lalu dikurang cek beredar 2 juta, cek beredarnya 5.500.000. Saldo yang sebenarnya menurut rekening koran jadi 30.092.640, sedangkan yang saldo menurut pembukuan 36.640.414 ditambah 3.750, pendapatan jasa giro 75.226. Untuk dikuranginya beban administrasinya itu 18.000, beban administrasi bank
juga lagi 5.000. C kosongnya itu dari PT Lestari 3.350.000. Jadi saldo yang sebenarnya menurut pembukuan itu 37.092.640. Jadi sudah balance sama dengan rekening koran di Bank Lopo. Lalu yang penambahan sama pengurangan tadi kita koreksi. Untuk jurnalnya itu piutang usaha di debit 3.750.000 pada Bank Lopo. Lalu jurnal koreksi selanjutnya Bank Lopo 75.226 pada pendapatan jasa giro. Lalu beban administrasi bank pada Bank Lopo 23.000, utang usaha 3.350.000 pada Bank Lopo. Kliennya PT Sugus. Schedule-nya Bank Lopo dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Lintang 12 Maret 2019, indeksnya C41, periode 31 Desember 2018. Nah, untuk yang hasil dari ini kita input di indeks C, maka dapat di debit 452.226. Jadi untuk saldo per auditnya itu 37.092.640, karena sesuai dengan yang saldo yang sebenarnya tadi. Untuk saldo per kliennya totalnya itu 47.533.789 rupiah. Untuk total koreksi DR 15.993.726 rupiah. CR-nya 200.000. Untuk saldo per auditnya 63.284.050. Kliennya PT Sugus, schedule-nya kas dan setara kas, dibuat oleh Wijaya tanggal 11 Januari 2019, diperiksa oleh Lintang tanggal 13 Januari 2019, indeksnya C, periodenya 31 Desember 2018. Lalu kita kembali ke prosedur audit. Kedua, lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Terdapat di indeks C1 dan C2. Sudah dibuat berita acara pemeriksaannya. Sudah saya jelaskan juga tadi. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Terdapat di indeks C1 dan C2. 4. Bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas, indeks C1 dan C2. 5. Apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau trackback ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca, ada di C1. 6. Bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca, ada di indeks C1 juga. 7. Periksa penjumlahan footing, cross footing, lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Sudah dilakukan. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Sudah dilakukan. 9. Pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca, tidak dilakukan. 10. Buat daftar koreksi yang diperlukan. Sudah dilakukan di indeks C. 11. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit
di indeks C. Lanjutnya untuk yang bank, prosedur auditnya 1, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Di indeks CC3 dan CC4 kita bisa lihat di sini terdapat surat konfirmasi bank CAB, dapat kita lihat di halaman 90 buku 2. Untuk konfirmasi bank CAB yang terhormat KAP Krisanti dan rekan, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk jumlahnya itu 4.391.410, rekeningnya koran, tingkat bunganya 9%. Yang kedua, jumlah 1 miliar, rekeningnya deposito, tingkat bunga 5,5%. Untuk yang ketiga, 30.000 US dollar, rekeningnya deposito, tingkat bunganya 1,4%. Lanjut untuk CC4, konfirmasi dari Bank Lopo kepada KAP Krisanti dan rekan. Jadi untuk saldo kredit debitnya per tanggal 31 Desember 2018 jumlahnya itu 5.092.640,25 di rekening koran, tingkat bunganya 5%. Lanjut, prosedur audit selanjutnya. Minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan pemeriksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo RK dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek giro yang masih beredar atau outstanding check, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Sudah dilakukan, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pada tanggal neraca. Sudah dilakukan. Lalu 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening tidak dilakukan. 5, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Sudah dilakukan. Lalu untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Tidak dilakukan. 7, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Sudah dilakukan. 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sudah dilakukan. Lalu yang ke-9, periksa penerbitan dan perkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, lakukan vouching bukti kas masuk atau cash receipt voucher dan bukti kas keluar cash disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan. Lalu apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat berwenang dan diingat oleh dokumen yang diperlukan, misalkan permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Lalu lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah di jurnal dengan benar. Lalu jumlah yang tercantum dalam bukti kas
keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah kiro yang dibayarkan. Nah, untuk prosedur ini terdapat di indeks TOC2 dan TOC4. Sudah dijelaskan juga. Lanjut, prosedur audit selanjutnya. 10. Apakah ada hal-hal yang perlu diungkap dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dan surat pemeriksaan terdapat di indeks C. 11. Buatlah kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh partner, ada di indeks C. Lanjut, untuk prosedur audit dari investasi jangka pendek. 1. Siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, terdapat di indeks D. Nah, yang deposito berjangka, saldo per kliennya itu 1.450.000.000, dapat kita lihat di neraca saldo. Lalu untuk yang per auditnya itu, kita lihat di halaman 123 buku 1. Saldonya sama, 1.450.000.000, jadi tidak perlu kita koreksi. Sedangkan yang investasi pada saham, saldo per kliennya itu 265 juta. Nah, terjadi kesalahan mencatat. Untuk 10.000 lembar saham dikali nilai nominalnya 10.500, jadi 105 juta. Dan untuk yang PT gudangnya 20.000 lembar, untuk totalnya 170 juta, jadi nilai nominalnya itu 8.500, kita jumlah jadi 275 juta. Nah, selisihnya itu kan yang dicatat di per kliennya itu 265 juta, jadi terdapat selisih 10 juta, makanya kita koreksi. Kita buat jurnal koreksi. Jurnalnya seperti ini, investasi pada saham 10 juta di debit, lalu kredit saldo laba, koreksi saldo laba di kredit 10 juta, seperti itu. Lalu bisa kita input yang selisih 10 juta tadi, karena di per auditnya lebih besar, jadi kita harus ditambah saldo per kliennya itu harus ditambah 10 juta di debit. Lanjut, untuk saham, investasi pada saham, yang di PT Garam itu 10.000 lembar, yang PT Gudang itu 20.000 lembar. Ini itu dilihat di buku 1 halaman 125, karena yang harga saham pada tanggal 31 Desember itu mengalami perubahan, jadi kita hitung kembali 10.000 dikali 10.200 hasilnya 102 juta, lalu 20.000 dikali 8.375 hasilnya 167.500, kita jumlah menjadi 269.500. Lalu kita jurnalnya ini jadi rugi investasi saham 5.500.000 pada investasi pada saham 5.500.000 ini didapat dari 275 juta dikurang 269.500, seperti itu. Kita masukkan ke indeks D di kredit 5.500.000. Jadi saldo per klien 2018 1.715 juta, untuk DR-nya 10 juta, CR-nya 5.500.000, saldo per audit tahun 2018
Rp1.719.500.000. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Lintang tanggal 12 Maret 2019, indeksnya D, periodenya 31 Desember 2018, schedule-nya itu investasi jangka pendek. Kembali ke prosedur audit. 2. Lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Tidak dilakukan. 3. Minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Tidak dilakukan. 4. Periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sudah dilakukan. 5. Lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Sudah dilakukan. 6. Lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Sudah. 7. Perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari 3 perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek. Nah, untuk prosedur audit ini diparaf oleh Wijaya semua, lalu kliennya PT Sugus, schedule-nya investasi jangka pendek, dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh Lintang 12 Maret 2019, indeksnya kosong, periodenya 31 Desember 2018. Akibat dari adanya jurnal koreksi, maka akan berdampak pada kertas kerja neraca dan laba rugi. Kita lihat dampaknya di indeks A21 ada akun kas dan setara kas di DR 15.993.726 dan di kredit 200.000. Ini didapat dari indeks C, kita masukin ke A21. Jadi saldo per auditnya itu menjadi Rp63.284.050. Untuk investasi jangka pendek ada 10 juta di debit dan 5.500.000 di kredit. Jadi saldo per auditnya itu Rp1.719.500.000. Untuk piutang usaha kita masukin juga karena di jurnal koreksi itu ada akun piutang usahanya. Jadi kita tambahin saja yang sebelumnya juga sudah ada saldonya dari modul 3. Jadi kita cuma nambahin yang jurnal koreksi dari modul 4 menjadi di DR Rp220.100.000 dan di kredit Rp86.500.000. Jadi di per auditnya itu Rp12.124.573.240. Untuk piutang lain-lain ada koreksinya juga di debit Rp200.000. Nah, jadi total untuk saldo per kliennya itu Rp22.947.390.964 dan DR-nya itu Rp269.293.726. Di CR-nya Rp152.280.000 dan total per auditnya itu menjadi Rp22.837.238. Untuk kliennya PT Sugus, schedule-nya kertas kerja neraca dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Lintang tanggal 12 Maret 2019, indeksnya A21, periodenya itu 31 Desember 2018. Nah, lanjutnya dampak ke indeks A22 itu tidak ada. Lanjut ke indeks A31, dampak terhadap kertas kerja laba rugi itu ada karena di jurnal koreksi terdapat akun pendapatan bunga yaitu senilai
231.726 di kredit. Jadi saldo per kreditnya itu menjadi minus 9.928.491 rupiah. Lalu beban lain-lain di jurnal koreksi juga ada, jadi kita masukkan ke kertas kerja laba rugi di DR 318.000. Jadi untuk DR-nya itu totalnya 30.318.000. Untuk CR-nya itu 180.231.726. Untuk saldo per auditnya menjadi 3.455.066.370. Untuk indeks A32 tidak ada penyesuaian, jadi kita kosongkan saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.